warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, hormat dan patuh terhadap orang tua. Orang tua sangat ditekankan dalam Islam, yakni dalam menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa kita wajib menghormati, baik menghormati orang tua dan berbuat baik. Selain untuk menyeru pada Allah, kita juga wajib menghormatinya. Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Sebagai muslim yang baik, kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, baik ayah maupun ibu. Mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti taat kepada orang tua, yaitu ibu dan ayah. Taat dan bakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yakni Quran surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 23 sampai 24, dan Quran surat Al-Luqman ayat 14 sampai 17. Yakni kita akan membaca surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Siapa yang mau membaca? Saya. Baca. Iya, ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wafid lahumā janahadulli minar rahmati wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Semoga yang mendengarkan dan yang membacanya tadi mendapatkan pahala ya. Amin. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 memiliki kandungannya. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menyembah Dia, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ulama menegaskan bahwa doa kepada kedua orang tua sangat dianjurkan, adalah baik bagi yang muslim. Sedangkan bukan bahwa yang pertama, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Allah semata. Ya, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, selanjutnya pada ayat 24, anak hendaknya mendoakan kedua orang tuanya. Ulama menegaskan bahwa kedua orang tua wajib didoakan. Yang dianjurkan adalah bagi yang muslim. Dan ditegaskan bahwa kita wajib menghormatinya. Pada Quran surat Al-Luqman, dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14, Allah memerintahkan untuk menghormati kedua orang tua. Orang tua telah mengandung kita 9 bulan 10 hari. Orang tua memaksa kita untuk berbuat sesuatu
sesuatu kita wajib berangkat atau wajib. Makna orang tua bagi anaknya. Orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Kasih sayang yang tulus yang diberikan orang tua tidak akan mampu dibayar dengan uang oleh seorang anak. Oleh karenanya, kasih sayang seorang orang tua terhadap anaknya perlu diperhatikan, dan pengorbanan orang tua harus dibalas kasihan dengan baik. Kasih sayang dan pengorbanan yang ikhlas. Kewajiban berbakti pada orang tua. Berbakti dan berbuat baik pada orang tua, mengasihi, menyayangi, menghormati, dan mendoakannya. Taat, patuh terhadap apa yang diperintahkan, termasuk melakukan hal-hal yang diperintahkan. Keutamaan berbakti pada orang tua diantaranya itu menghapus dosa besar, masuk surga, akan dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rezekinya, akan mendapatkan bakti yang sama dari keturunannya. Dan patuh kepada guru. Guru adalah yang telah memberikan pengetahuan sekaligus pendidikan kepada kita. Guru juga telah mengajari kita cara berhitung, menulis, mengajar, cara membaca, cara berpikir, dan cara mengolah kata. Ia tidak hanya memberikan pengetahuan saja, namun juga memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan untuk kita. Setiap guru pasti akan mengajarkannya dengan baik serta keikhlasan. Tanpa pendidikan dan bimbingan, kita tidak akan sampai seperti ini ya. Ya, berkat jasa beliau kita bisa sampai seperti ini ya, sehingga menjadi terpelajar sampai seperti ini. Cara mereka memperhatikan dan penghormatan terhadap gurunya. Mereka rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmu sudah lebih banyak dibanding gurunya. Mereka menaati perintahnya. Mereka juga dengan menghormati gurunya, kita akan mendapatkan berbagai keuntungan. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan berkah dan menjadi berkah. Menghormati guru, kita akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, akan lebih mudah menerima dan masukan guru. Ilmu yang diperoleh akan bermanfaat bagi kita. Cara berbakti kepada guru, yang pertama, menghormati dan memuliakannya, mengamalkan ilmunya, tidak melawan, tidak menentang, bersikap baik, sopan santun, menunjukkan rasa hormat. Nah, yang selanjutnya itu soal ya. Iya. Yang nomor 1 yang harus kita hormati pertama kali adalah A. Ibu, B. Ayah, C. Paman, D. Nenek, E. Kakek. A. Ibu. Benar. Yang selanjutnya nomor 2, larangan berkata A kan kepada orang tua terdapat di surat A. Quran surat Al-Isra ayat 23, B. Quran surat Al-Kahfi ayat nomor 5, yang C. Quran surat Al-Luqman ayat 65, D. Quran surat Al-Maryam nomor 6, E. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang mana yang A. Quran surat Al-Isra ayat 23. Benar. Tua kedua kita ketika di sekolah, yang A. Ayah, B. Guru, C. Ibu, D. Paman, E. Kakek. Guru. Benar. Menghormati guru merupakan hal yang A. sia-sia, B. salah, C. wajib, D. E. memberatkan. Mana yang bukan? Jawabannya C. Wajib. Nah, pahlawan tanpa tanda jasa adalah sebutan untuk A. orang tua, B. perawat, C. polisi, D. guru, E. presiden. D. Guru. Benar. Apabila ibu terdapat kesalahan, mohon maaf dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam